Halo semuanya, perkenalkan kami dari SMP Regina Pacis, kelompok Better Flow, yang anggotanya ada aku sendiri, Josephine, ada Brenda, ada Niel, dan juga ada Andi. Di video kali ini kita akan membahas tentang perubahan iklim akibat pemanasan global dan beberapa solusi penanganan perubahan iklim tersebut. Selamat menyaksikan. Iklim sendiri adalah kondisi cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah dalam periode waktu yang lama. Iklim dipengaruhi oleh karakteristik cuaca seperti hujan, suhu, dan angin atau penguapan. Kondisi iklim ini juga dikendalikan oleh terutama faktor atmosfer yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi kalau faktor lingkungannya tidak baik, iklimnya juga bisa berubah. Setelah kita mengetahui pengertian iklim, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Terjadi karena meningkatnya karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer dan menyebabkan efek gas rumah kaca. Perubahan iklim akan berdampak pada peningkatan permukaan air laut, meningkatnya jumlah bencana alam, pergeseran rentang geografis, dan kerusakan ekosistem. Pada pengertian perubahan iklim sebelumnya dijelaskan bahwa perubahan iklim akan berdampak pada peningkatan tinggi permukaan air laut dan lainnya. Maka dibutuhkan yang namanya penanganan perubahan iklim, yaitu tindakan kita sebagai manusia dalam mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim yang terjadi, supaya tidak semakin parah di masa depan nantinya. Apa sih penyebab perubahan iklim terjadi? Ini terjadi karena ulah manusia yang melakukan pembakaran hutan atau pengambilan lahan hutan yang menyebabkan berkurangnya jumlah pohon sebagai penghasil oksigen. Bukankah seharusnya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan ditugaskan untuk merawat alam dan bukan merusaknya? Selain itu, gas metana dari peternakan, pemakaian kendaraan berbahan bakar fosil, serta pemanasan global, pembangkit listrik, dan instalasi industri lainnya adalah penghasil CO2 utama. Setelah kita mengetahui penyebabnya, dampak negatif perubahan iklim yang berpengaruh bagi kesehatan dan ekosistem diantaranya peningkatan karbon dioksida di udara, meningkatkan jumlah penderita asma dan alergi loh. Dalam sejarahnya, perubahan iklim telah menyebabkan kepunahan berbagai spesies satwa dan tumbuhan, merubah bentang alam bumi, merubah ekosistem dan ekologi bumi akibat panas yang berlebih yang dihasilkan. Menurut laporan NRDC, Natural Resources Defense Council, lebih sering terjadinya gelombang panas akan menghasilkan lebih banyak kematian yang berhubungan dengan panas. Kalau sudah begini, bukankah kita harus segera memperbaiki kondisi bumi? Apalagi kita tinggal di Indonesia yang memiliki iklim tropis atau cenderung panas. Tentu saja tidak akan lebih baik dampaknya dari negara lain. Diprediksi dalam skenario emisi yang tinggi, maka Kalimantan Timur dan Sumatera bagian timur akan mengalami pemanasan hampir 4 derajat Celcius dan curah hujan berkurang 12% pada tahun 2070 hingga 2100. Hal ini akan menyebabkan sekitar 55 hari bahaya kebakaran ekstrim per tahun di timur Kalimantan pada tahun tersebut. Karena kita sudah mengetahui dampaknya, bukankah kita harus menemukan solusinya, dan kita juga harus bisa melakukannya. Nah, kita bisa dengan menggunakan sumber energi yang terbaru dan ramah lingkungan, dan kita juga bisa mengandalkan dan memasang panel surya untuk mengurangi penggunaan dan beban listrik bagi perumahan dan beberapa pabrik besar. Dan kita juga bisa membuat program melakukan penanaman hutan dalam skala besar. Dan kita juga bisa membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil
Dan saat ini sudah sangat banyak negara yang mulai memberlakukan uji emisi yang sangat ketat terhadap berbagai kendaraan komersil loh. Dengan mengalihkan transportasi umum untuk tidak menggunakan bahan bakar fosil sama sekali, sangatlah membantu untuk mengurangi kadar emisi yang ada di udara. Dengan berkurangnya kadar CO2 yang dihasilkan gas emisi, gas metana, dan lainnya, maka keadaan bumi bisa menjadi semakin baik dari segi kesehatan manusia dan kesehatan alamnya. Selain melakukan penanganan berskala besar atau dalam bentuk besar, kita bisa juga harus menangani perubahan iklim bisa dimulai dengan cara sederhana. Seperti menanam tumbuhan di sekitar rumah, menghemat energi demi kelestariannya dengan cara mematikan peralatan elektronik yang tidak perlu, mengurangi limbah sisa makanan dengan cara menghabiskan makanan yang sudah kita beli. Mendaur ulang sampah juga bisa untuk mengurangi sampah plastik. Daur ulang bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan membuatnya menjadi prakarya dengan teknik seni lukis dan lainnya. Menjaga kesehatan juga merupakan hal terpenting. Dengan mengurangi naik transportasi dan bisa dengan berjalan kaki atau naik sepeda jika jaraknya dekat. Karena jika kita jarang bergerak itu juga tidak baik bagi kesehatan tulang, serta bisa membuat kita lebih malas. Kesimpulannya, perubahan iklim disebabkan oleh pemanasan global yang berdampak buruk bagi manusia dan ekosistem sekitarnya, akibat panas berlebih yang dihasilkan bumi. Dan jika kita tidak bisa melakukan solusi terhadap dampak buruknya, akan semakin banyak terjadinya bencana alam seperti banjir karena hilangnya daerah resapan air, naiknya permukaan laut, kepunahan satwa akibat tidak mampu menghadapi panas berlebih, dan lain sebagainya. Jika sudah begitu, dalam beberapa tahun ke depan, bumi bisa semakin lebih parah atau bahkan rusak. Jadi, mau tidak mau, kita harus melakukan solusi yang ada supaya bumi dapat kembali. Oke teman-teman, jadi jangan tunggu sampai hal yang tidak baik atau suatu bencana menimpa bumi kita. Marilah mengurangi penggunaan AC, memperbanyak jalan kaki atau bersepeda ketika keluar rumah, membuang sampah pada tempatnya. Hal-hal tersebut sudah dapat membantu mengurangi dampak buruknya perubahan iklim di sekitar kita. Tidak sulit bukan? Karena itu, ayo kita kurangi dampak perubahan iklim untuk masa depan kita yang lebih baik. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar yang lainnya mendapatkan informasi yang kita sampaikan. Terima kasih.